Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas mengenai materi yang terkait dengan bisnis syariah ya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai bisnis syariah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana bagi hasil di bank syariah, di mana bank syariah adalah salah satu dari bisnis syariah di Indonesia. Pada episode ini kita akan mempelajari tentang bagaimana bank syariah itu menghitung bagi hasil, karena di bank syariah tidak mengenal bunga ya. Nah, perhitungan bagi hasil bagi bank syariah. Nah, bank syariah seperti kita ketahui adalah salah satu bisnis syariah yang tidak menerapkan interest system atau riba sistem, karena ya riba itu dilarang di dalam syariat Islam. Itu sudah kita bahas sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba ya. Nah, karena riba tidak ada, maka kemudian bank syariah menerapkan akad-akad syariah yang sudah dibahas sebelumnya ya, yang mengenai bagi hasil, kemudian ada murabahah, ada salam, ada mudharabah, musyarakah. Nah, di bank syariah dalam kaitannya dengan perkongsian usaha yang di sana adalah akadnya mudharabah dan musyarakah ya. Nah, dalam praktiknya mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, profit sharing bagi laba dan revenue sharing bagi pendapatan. Jadi ada dua cara dalam pembagian hasil ya di bank syariah, yaitu profit sharing itu berdasarkan perhitungan rugi laba, kemudian yang revenue sharing berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah. Nah, sebetulnya konsep ini mirip-mirip saja ya. Kalau profit sharing ini konsepnya memang laba ya. Laba itu pendapatan usaha dikurangi dengan beban. Misalnya pendapatan usaha 1000, beban usahanya misalnya 700, maka akan ada laba 300. Nah, laba yang 300 inilah yang akan dibagi antara bank syariah dengan para deposannya. Nah, yang kedua revenue sharing ini hitungannya ada dari pendapatan usaha ya. Pendapatan usaha yang 1000 tadi itu, sehingga bebannya yang 700 itu tidak dikurangkan. Nah, dari 1000 nanti berapa untuk bank syariah, berapa untuk para deposannya. Begitu ya, teman-teman. Nah, penerapan dari dua konsep tadi bagi hasil itu sebetulnya ya sah-sah saja. Yang profit sharing memang itu terlihat lebih adil ya. Tetapi di situ ada hal-hal yang mungkin agak kalau dari sisi yang deposan, kalau dari profit sharing kemungkinan banknya rugi, maka deposan tidak akan mendapatkan bagi hasil, bahkan ikut menanggung kerugian ya. Akad kalau mudharabah atau musyarakah itu kalau rugi ikut menanggung rugi. Nah, di situ kemungkinan si deposannya tidak tertarik lah gitu ya. Tapi kalau revenue sharing dari pendapatan kotor, di mana harga pokok penjualan tidak ada ya, nol ya, sehingga laba kotornya itu hampir dipastikan bank syariah akan mendapatkan laba kotor, sehingga si deposan pasti akan mendapatkan bagi hasil seberapapun. Nah, itu konsekuensi dari dua cara tadi ya. Nah, konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional ya. Dalam bank syariah konsep bagi hasil sebagai berikut ya. Jadi pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana ya. Jadi bank syariah itu sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund, jadi dikumpulkan dulu ya. Selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Ini investasi di sektor real ya, apakah perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, bahkan perusahaan jasa sekalipun ya.
Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, rasio bagi hasil, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut ya. Nah, itu ya, prinsip ya. Jadi konsep bagi hasil yang ada di bank syariah itu menerapkan konsep yang tiga ini ya. Ini sangat berbeda dengan sistem bunga. Kalau sistem bunga, maka di deposan itu akan mendapatkan bunga secara pasti, sehingga tidak perlu konsep seperti ini ya. Nah, ini bedanya antara sistem bunga riba dengan sistem bagi hasil. Nah, dalam bank syariah tadi sudah kita singgung bahwa konsep bagi hasilnya ini adalah si deposan mendepositokan, menabung ya dananya ke bank syariah dengan akad mudharabah. Biasanya adalah mudharabah mutlakoh ya, ataupun bisa musyarakah. Sehingga di sini bank akan mengelola dananya sebagai mudharib, kemudian dia investasi ke sektor real. Nah, dari sektor real mendapatkan bagi hasil, kemudian bagi hasil akan dibagikan kemudian kepada para deposannya sesuai dengan ini nisbah ya, kesepakatan yang sudah ditandatangani antara si deposan nasabah bank syariah dengan bank syariah. Saya kira itu untuk episode yang pertama ini teman-teman sekalian. Selamat pelajari modul yang ada di dalam ya website kami ya. Nanti modulnya ini ya bagi hasil bank syariah. Namun demikian materi inti dari bagi hasil bank syariah itu ada di buku ya, e-book akuntansi syariah ya, cara mudah memahami akuntansi syariah di website www.salimatijarah.co.id. Nah, di dalam buku ini saya ini sebagai penulis utama ya, ini membahas sampai ada 11 bab ya. Nah, di antaranya adalah bagi hasil ini. Nah, di buku akuntansi syariah ini lengkap ya, cukup, bisa dikatakan cukup lengkap sampai pada akuntansi ijarah sewa menyewa. Namun di dalamnya belum masuk akuntansi zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu ada modul tersendiri. Teman-teman kalau mempelajari ada di website kami ya. Baik, bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar ya segera di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Karena di website ini sudah ada 200-an judul ya. Silakan Anda bisa membaca sesuai dengan prioritas yang Anda ya utamakan sekarang ini untuk meningkatkan kompetensi. Silakan dipilih di sana, Anda bebas membacanya selama Anda menjadi premium member ya. Ya, apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silakan di-subscribe, like and share ya, bagikan kepada teman-teman Anda. Insya Allah teman-teman Anda juga akan mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Anda dan bisnis Anda. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.